الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في آيته الأخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini yang cerah, penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendengarkan bertakbir di mana-mana dikumandangkan, menunjukkan bahwa yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa seorang hamba itu mengakuinya bahwa dia adalah seorang makhluk yang dhaif, yang lemah, membutuhkan kepada yang memiliki kekuatan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang ini bersama-sama memperingati hari Idul Adha. Sering kita mengulanginya setiap tahun, mengulangi dua Id yang kita rayakan, Idul Fitri dan Idul Adha. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat memasuki kota Madinah, pada saat itu penduduk kota Madinah masih menjalani adat istiadat memperayakan hari-hari besar yang mana dilakukan pada zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya: "Wahai saudara-saudaraku, engkau sekarang sedang memperingati apa?" Mereka menjawab: "Ya Rasulullah, kita memperingatinya ini kebiasaan kita sejak nenek moyang kita, yaitu hari raya, hari lebaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika menjawabnya, "Pada hari ini Allah telah menggantikan hari rayamu itu dengan hari Idul Adha dan Idul Fitri." Artinya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh jahiliyah itu janganlah engkau melakukannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kadang-kadang kita ini secara spontanitas bahwa memperingati hari raya atau Idul Fitri itu setelah melakukan rutinitas, melakukan kewajiban kita berpuasa sebulan penuh. Kemudian kita mengungkapkan rasa senang, rasa
cita rasa kita ini dengan mengungkapkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kemudian yang kedua, kita memperingati juga dengan Idul Adha. Itu disebut dengan Id pengorbanan. Karena Id pengorbanan ini adalah millata Abi Ibrahim. Itulah ada suatu sunnah Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau alaihi salam di saat bermimpi, mimpi seorang nabi itu merupakan wahyu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada putranya Ismail, "Wahai putraku, wahai mata hatiku, aku ingin menyampaikan mimpiku ini sebenarnya berat sekali untuk menyampaikan kepadamu." Apa kata putranya? "Sampaikan wahai ayanda, sekalipun itu pahit buatku, pedih buatku, atau buat ayahanda sendiri." Dia mengatakan, "Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. An adhabahuka." Jadi aku ingin menyembelih kamu. Kemudian kata Nabi Allah Ismail mengatakan, "Selama ini perintah Allah, laksanakanlah wahai ayahanda." Namun dengan penuh berat Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Tetapi di balik perintah itu, dengan penuh hakul yakin, dengan ilmu yakin, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dengan setulus-tulusnya, yaitu sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Seketika Allah Subhanahu wa taala merubahnya kondisi seperti itu. Itulah ma'asyiral hadirin, satu peristiwa ini kita mengambil hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat pada hari Idul Adha, beliau melaksanakan Hajjul Wada. Hajjul Wada ini adalah haji yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan haji perpisahan. Kenapa disebutkan Hajjul Wada? Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sebutkan bahwa ini adalah haji perpisahan antara engkau dengan kita?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayolah, saya ingin menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa pada hari ini aku mendapatkan isyarat seorang nabi jikalau dia ingin mendapatkan sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dijalankan dengan secara bisyaratu atau dengan secara ilham atau ru'yah. Namun beliau tidak menyampaikan kepada semua sahabatnya. Ada beberapa gelintir, di antaranya Imam Ali alaihissalam, Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Mereka merasakan bahwa ini ada tanda-tanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh para sahabatnya, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum." Ketahuilah wahai seluruh sahabat-sahabatku, perjuanganku sejak dari awal sampai saat sekarang ini akan menghadapi ajal, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah aku sampaikan kepada kamu semua ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, musuh-musuh Islam, terutama musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sebagainya, dan para sahabatnya, mereka merasa cemas, takut. Yang disangka bahwa Rasulullah itu pengikutnya tidak akan bertambah, tapi ini semakin hari semakin bertambah. Kemudian pada saat itulah mereka mengatakan, "Ya isal ladzina kafaru min dinikum." Mereka itu merasa resah dan cemas terhadap agamamu. Dan disebutkan, "Fala takhshawhum." Janganlah engkau takut kepada mereka. "Fakhshawni." Hendaklah engkau takut kepadaku. Di saat Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu tanda bahwa Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wahai seluruh sahabat-sahabatku, dalam riwayat itu bisa mencapai hampir 14.000 lebih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, pada saat inilah aku telah sampaikan semua ajaran-ajaranku. Hendaklah kau sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah menyampaikannya, janganlah kalian takut, janganlah kalian cemas. Yakinlah bahwa ajaran-ajaran Allah itu pasti memberikan manfaat yang banyak, memberikan manfaat yang luar biasa, keselamatan di dunia dan akhirat. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari inilah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku sempurnakan ajaran agamamu. Berarti semua ajaran-ajaran Islam ini yang kita ketahui, yang meliputi daripada ibadat, masalah muamalat, itu semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tak sekurang sedikit pun. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menyadari pada saat sekarang ini, benar Islam telah disampaikan semuanya kepada kita. Pertanyaannya, kita harus kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi Islam seutuhnya? Apakah kita sudah mengetahui ajaran-ajaran Islam seutuhnya? Apakah kita sudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sendiri. Ma'asyil hadirin rahimakumullah. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmat, berbagai nikmat, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu dinun syumuliyun. Islam itu adalah ajaran universal. Kadang-kadang kita ini tidak mampu menjawabnya, universal itu apa yang dimaksudkannya. Islam membahas sesuai yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Apa kehidupan manusia ini? Sosial, Islam membahasnya tentang sosial. Itu namanya al-ilmul ijtimai. Sudah ada bidangnya sendiri, ada ilmu sosial. Ilmu politik itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara orang berpolitik. Kemudian at-tijarah, berdagang, berbisnis. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Islam itu cara berdagang. Bagaimana cara muamalahnya. Namun ma'asyal hadirin rahimakumullah, ini semuanya lah semua kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita sadari benar-benar, kita alhamdulillah, selalu kita mengucapkan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku ini, aku memeluk agama Islam. Tapi yang dimaksud daripada memeluk agama Islam ini, haruslah kita masuk kepada fisilmi kafah. Hendaklah kita ini memahami Islam seutuhnya. Kenapa? Supaya kita tidak ombang-ambingkan oleh sekelompok-kelompok orang yang tidak memahami keislaman tersebut. Kita setiap hari sholat bersama, membaca doa bersama, sujud bersama. Tapi kadang-kadang di sebelah kita ini sama-sama muslimnya, hatinya berbeda. Nih, fahamnya sudah berbeda dengan saya. Hal seperti ini kesalahan bukan dari agamanya. Kesalahan ini bukan dari Islamnya. Kesalahan itu ada dari kita sendiri. Mindset, cara berpikir kita harus kita rubah. Bagaimana cara memahami Islam secara kafah? Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah bukan dengan keluarganya saja. Rasulullah bermuamalah bukan dengan sahabatnya saja. Rasulullah bermuamalah bukan dengan tetangganya saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan ghairul muslimin, dengan orang non muslim. Siapakah mereka itu? Al-Yahud wan Nasara. Rasulullah bermuamalah dengan mereka, tapi ada aturan yang telah diatur di dalam ajaran Islam. Bagaimana engkau cara bermuamalah dengan orang sesamamu? Bagaimana kamu cara bermuamalah dengan orang yang tidak sesuai dengan agamamu? Ma'asyil hadirin, itu semuanya tergantung kepada sikap kita, tergantung kepada pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Al-Islamu dinun syumuli. Kadang kita ini dicekokin dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang pada saat sekarang ini sangat membingungkan.
Media sosial yang telah membingungkan kepada setiap muslim. Pengaruhnya bukan hanya kepada orang awam saja, kepada para ilmuwan, kepada tokoh-tokoh agamawan. Mereka terpengaruh dengan media sosial ini. Fitnah di mana-mana, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita memiliki dasar yang kuat, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa membacanya, kita bisa mengoreksinya, kita bisa mengukur ini apakah berita yang benar atau berita yang salah. Apa ini seorang pakar dikatakan bahwa yang sangat membingungkan. Kita kadang-kadang melihat sosok seorang yang disebut seorang pakar berbicara tentang ilmu tapi bukan bidangnya. Semuanya dia berbicara tentang agama. Agama bukan dengan ilmuwan. Berbeda ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tidak menyampaikan, Rasulullah itu berpikir bukan seorang pemimpin, seorang nabi saja, tapi kita melihat dari sisi kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanusiaan Rasulullah sama dengan kita. Makan, tidur, kemudian kita menikah, bekerja, berbisnis, bermuamalah. Bukan bermuamalah, bukan hanya sekedar kita memilih dengan sesamanya. Tidak, ma'asyal hadirin. Rasulullah itu memiliki sebuah kepribadian yang komplikated, yang bisa ditanggapi oleh lawan dan kawannya. Tak ada seseorang pun jika dia itu menghadap kepada Rasulullah tidak ada terselesaikan permasalahan tersebut. Jadi ma'asyal hadirin rahimakumullah, wa abnantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi kalau kita sudah memahami secara keseluruhan, jelas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Bukan kita ini egoisme. Sekarang berbagai macam propaganda yang mengacaukan pemikiran terutama kepada pemuda-pemudi muslim untuk meracuni pemikiran mereka itu supaya mereka tidak menjadi seorang yang bukan yang radikal, seorang yang menjauhi dari ajaran agamanya. Sehingga dia mengatakan apa? Agama semua sama. Agama semua sama. Semua mengajarkan kebajikan. Beda ma'asyal hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Al-Islam itu agamanya sejak Nabi Allah Adam sampai penutupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seorang ilmuwan ingin mengkaji kebenaran dan kebaikan, maka kita harus duduk. Ayo kita berbicara, kita membahas bersama-sama. Apa sih permasalahannya? Setiap orang memiliki permasalahan dan setiap permasalahan itu ada solusinya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusinya gimana? Ya kita harus persiapkan ilmu yang kita miliki, kepribadian yang harus kita miliki. Karena etika itu yang menyelesaikan permasalahan semua ma'asyal hadirin. Kalau kita diandalkan karena emosi saja tidak akan terselesaikan. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Al-Quran kalau kita kaji itu 70-80% mengajarkan kepada kita etika. Tidak mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara muamalah, kena tijarah, perdagangan dan lain sebagainya. Etika ma'asyal hadirin. Kita harus membina, membidik diri kita ini bagaimana cara kita beretika. Kita lihat pada saat sekarang ini. Kita ini krisis etika, krisis mental. Sekalipun seseorang itu mengetahui tentang halal dan haram tetapi dia tidak beretika, nol. Nol ma'asyar hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hidup ini yang sangat bermanfaat sekalipun kita hendak bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Banyak orang datang dengan membuat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tapi kamu harus mengamalkan kebaikan kamu dengan akalmu. Apa itu akal? Al-ilmu wal akhlak. Ilmu dengan dan etika. Jadi ma'asyal hadirin rahimakumullah. Jadi memperingati Idul Adha ini, hikmahnya adalah yang pertama, Idul Fitri ini adalah memulai kita membangun sebuah bangunan. Memulai kita membangun sebuah bangunan. Bangunannya itu apa? Ini ada satu cerita yang dikenal dengan hadisul Jibril. Hadis yang dibawa oleh malaikat Jibril. Suatu ketika
bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada ketika waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Di antaranya para sahabat yang utama, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Duduk bersama, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih yang bersih. Berpakaian putih yang bersih, harum semerbak, ganteng. Tidak ada tanda dia itu datang dari jauh. Tidak ada tanda keringat sedikit pun di muka dan raut muka seorang ini. Tiba-tiba dia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Kemudian pada saat itulah duduk berhadapan bagaimana seorang guru dengan seorang murid. Sila bersama. Yaitu dia pegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan, "Ya Muhammad, fa akhbirni al-Islam." Hai Muhammad, coba kamu beritahukan kepadaku. Coba kamu jawab pertanyaan ini, apa itu Islam? Apa itu Islam? Ini para sahabat bingung. Ini orang datang tidak memperkenalkan dirinya, langsung dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nih, pertama. Islam itu adalah bersaksi. Saksi tiada Tuhan selain Allah. Saksi ini adalah pondasi ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jikalau kita hendak membangun sebuah rumah terlebih dahulu, kita harus cek kondisi tanah tersebut. Kondisi tanah tersebut, supaya bangunan tersebut itu bangun dengan kuat dan kokoh. Jadi antashhada alla ilaha illallah. Nih kita membangun diri kita supaya menjadi seorang muslim yang hakiki. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gimana sih memahami tiada Tuhan selain Allah? Ini adalah kalimat tauhid. Tauhid ini adalah mengesahkan Tuhan, mempersatukan konsep kita ini untuk menjalani sebuah kehidupan kita di dunia sampai berjumpa dengan ajal. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua adalah Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ma'asyal hadirin yang berikutnya, iqamus salat, mendirikan salat. Mendirikan salat ini kadang orang bertanya dan selalu mendramatisir dengan dirinya. Apa sih faedahnya kita salat? Kita melihat orang sholat masih tetap berdusta. Kita melihat orang sholat masih tetap korupsi. Kita masih orang yang rajin sholat masih tetap dia melanggar perintah-perintah Allah. Buat apa aku sholat? Ini yang terjadi kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Bukan dia tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebaikan dilakukan dengan sebaik-baiknya tergantung kepada ilmu dan keyakinan kita ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan kita melaksanakan salat hanya rukuk dan takbir dan sujud, tetapi ada hikmah di belakang daripada amalan-amalan tersebut. Iqamus shalah ini suatu filsafah yang sangat tinggi nilai dalam Islam. Rasulullah selalu menekankannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kali Rasulullah menekankan kepada dirinya dan kepada istri-istrinya dan pada keluarga-keluarganya. Bayangkan apa yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan salat pada tepat waktunya. Ini mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Kedisiplinan kita dan keimanan kita pada Allah. Seseorang akan menjadi orang yang sukses. Dia harus disiplin, dia harus konsekuen melakukan proses-proses untuk menuju keberhasilan. Kadangkala kita tidak melakukan sesuatu ini terhambat dengan berbagai macam selera, tipuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ingin melaksanakan sholat, berbagai macam lurusan duniawiyah kita mengingatnya. Bahkan kunci mobil atau orang saudara yang punya hutang piutang, itu kita di saat kita di luar sholat lupa, tetapi di saat kita sholat semuanya datang mengingatkan semua yang seharusnya kita tidak perlu mengingatkannya. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kamu harus melatih konsentrasi. Kenapa? Al-khasyah, rasa takut itu bukan datang tiba-tiba. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Takutnya kenapa? Dari siksaan api neraka, dari siksaan siksa kubur dan sebagainya. Ini adalah keimanan orang-orang awam, ma'asyal hadirin wal hadirat. Tetapi kita yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti itu. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar engkau mampu memperbaiki zahir batinmu. Karena manusia ini bukan hanya terdiri daripada jasad dan rohani. Kita ini mempunyai akal, kita mempunyai hati, yang mana semuanya itu mempunyai hubungan tersebut harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi seorang muslim yang hakiki. Inilah hikmah daripada sholat. Jadi kalau orang sekarang ini kadang-kala sholat itu yang sangat penting sekali kita remehkan. Pekerjaan yang kita melihat keuntungan yang luar biasa, kita perhatikan sholatnya entar aja dulu. Berarti kita tidak disiplin. Ketidakdisiplinan itu ma'asyal hadirin perlu kita ketahui. Janganlah kita langgar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini salat. Wa iqamuz zakah. Wa tasumu Ramadan. Kemudian berpuasa. Puasa ini adalah mengajarkan kepada kita amal qalbiyah, batiniyah. Dididik batin kita, akal kita, kesabaran kita semuanya. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW nih, supaya kamu itu bisa menjadi seorang manusia yang sempurna. Berikutnya, kita zakah, mengeluarkan bagian sedikit daripada harta benda kita ini. Karena itu di luar daripada jasad kita. Kemudian, hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir adalah haji. Jadi ini maksud daripada Islam. Setelah dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawabnya oleh yang penanya ini, "Shadaqtah, benar ya Muhammad." Benar yang kau jawab semua itu. Kalau kita perhatikan ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam itu adalah pokok ajaran yang harus kita pahami. Kita mempelajari tentang Al-Quran. Al-Quran tidak melihat usia seseorang. Belajarlah Al-Quran. Walaupun kita ini belajar dengan seorang ustadz sendiri-sendiri, yang penting kita memahami itu Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah, ma'asyarul hadirin. Al-Quran jangan dijadikan sebagai ibadah, zikir. Tidak. Al-Quran itu manhaj hayati, merupakan metode pegangan hidup kita di dunia ini. Tetapi karena kebenaran itu pasti banyak hambatan-hambatannya. Berbagai macam kelompok-kelompok orang yang mengatakan, ngapain kamu itu mempelajari tentang Al-Quran? Al-Quran tidak memberikan keselamatan bagimu. Al-Quran tidak memberikan rumusan-rumusan tentang bisnismu. Al-Quran tidak akan memberikan kesenangan dunia dan akhiratmu. Al-Quran itu hanya sebuah impian. Di suatu saat engkau ini akan berjumpa dengan Allah. Di saat ditanya, "Hei hambaku, apa yang telah engkau lakukan?" Dia menjawabnya, "Aku telah membaca Al-Quranmu ya Allah." Bukan itu ma'asyal hadirin. Al-Quran ini dusturun wa syari'atun, ajaran. Bukan orang mengatakan seperti dikatakan seorang radikal. Kalau orang menghafal Al-Quran, Al-Quran tidak sekedar untuk dihafal, tapi Al-Quran dimahami dan diamalkannya. Itulah ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Jadi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan bahwa ini aku telah sampaikan kepada kamu ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita masih tetap berselisih? Kenapa kita masih bermusuhan? Kenapa ada kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya? Kita harus cerdas. Harus memikirkan harus memiliki wawasan yang luas ma'asyar. Kalau kita melihat bahwa tak seorang pun menghadapi dari kita ini cerbai, tak seorang pun menghadapi kita ini keimanan yang dhaif. Semua orang mengharapkan supaya kita memiliki keimanan yang kuat. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minud dhaif." Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Apa sih maksudnya nih? Bukan karena banyak duitnya, bukan karena badan yang besar, tidak. Tapi ilmu, akhlaknya,
akalnya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kata baginda Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin wal hadirat, Idul Adha adalah merampungkan bangunan kita di saat kita ini telah melalui sekolah-sekolah di selama 1 bulan, mengikuti training 1 bulan, ma'asyarul hadirin. Itu kalau kita memikirkan begitu besarnya hikmah di bulan suci Ramadan itu, dibina, dijadikan seorang hamba yang kuat untuk menuju kepada kedepannya, untuk membangun sebuah bangunan bahwa dia menjadi seorang mukmin yang qawi, bukan mukmin yang dhaif. Maka jikalau kita menjadi mukmin yang qawi, artinya lahu dzu ilmin syamilin, memiliki ilmu yang luas, dzu akhlaqin alin, memiliki etika yang tinggi. Itu satu dengan yang lainnya. Kata baginda Rasulullah, at-tabassumu as-sadaqah, bersenyum kamu di hadapan saudaramu itu sedekah. Bukan hanya kita senyum dibuat-buat, disenyum karena di kita memang ada kepentingan, tapi tidak dengan secara otomatis kita ini langsung berikan senyum. Kenapa? Benar-benar kamu adalah saudaraku. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun akan menguasai Islam secara kafah, siapapun ulamanya, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, sahabatul kiram. Tak seorang pun menguasai Islam secara keseluruhan, tetapi dia menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat itu tokoh-tokoh ulama utama awal di generasi pertama mereka bersatu. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa inilah yang kebenarannya. Namun tidak mudah diadu domba, sekalipun pada saat itu di zamannya setiap ulama terjadilah fitnah-fitnah seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Namun kita tetap berusaha menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha dan selalu ingin menjadikan diri sebagai seorang yang sempurna, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesenangan dan kecintaannya. Ya Allah, aku akan menghadap kepadamu ini sesuai dengan kemampuan diriku ini, pengetahuanku ini. Aku ingin pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu padamu, ya Allah. Allah melihatnya dan memandangnya benar, karena engkau mencinta, karena engkau bersenang dan untuk berjumpa denganku, maka Allah mengatakan aku cinta dan senang kepada-Mu. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Saya sebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini abqariyun, jenius, berpikir ke depan. Saat sekarang umat yang pada saat terjadi ini sudah dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil kesimpulan oleh para ulama-ulama yang azkiya. Itu namanya istimbatat, kesimpulan-kesimpulan. Ada kata-kata secara isyarat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ma'asyal hadirin wal hadirat, kata baginda Rasulullah, jadikanlah dirimu seorang yang jenius. Al-kayyis man dana nafsahu. Jadikanlah dirimu orang yang jenius, yang pandai, yang cerdik. Bagaimana dikatakan cerdik? Yang bisa memonitor dirimu sendiri. Karena kamu akan menghadap kepada Allah. Tidak ada bantuan dan tidak ada pertolongan, baik dari istrimu, dari suamimu, dari putra-putrimu, dari sahabat-sahabat karibmu. Tidak ada. Engkau hanya menghadapi sendiri. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia memikirkan bahwa suatu saat kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sendiri ini memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan susah payah aku menghadapi kehidupanku ini yang singkat. Kita menjalani kehidupan ini sangat singkat, Bapak Ibu. Kalau seandainya ada di antara kita diberi usia 75 tahun, alhamdulillah, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semuanya usia yang 75 tahun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat engkau menghadapi kematian itu, engkau memang tunjukkan bahwa engkau adalah hamba Allah yang lemah. Jangan ego, jangan sombong. Manusia memiliki keterbatasan. Di saat kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ni ya Allah, jerih payahku aku laporkan kepadamu." Wal ajiz man ittaba'a nafsahu. Sementara orang yang lemah ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya selera, ingin memiliki rumah yang mewah, ingin memiliki istri yang cantik, bahkan lebih daripada satu, ma'asyarul hadirin wal hadirat, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki tanah yang luas. Dia memikirkan, dia mengikuti selera tersebut, tidak memanfaatkan yang kebaik-baiknya. Suatu saat semuanya akan dia tinggalkan. Belum tentu yang mewarisinya menjalani dengan sebaik-baiknya. Di saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, "Ya Allah, kelemahan ini yang ada pada diriku, ampunilah dosa-dosaku." Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Lemah hawa nafsunya, kemudian itulah selalu mengikuti selera dan kehendaknya. Ma'asyarul hadirin wal hadirat. Ini yang dapat kami sampaikan, khutbah singkat, semoga menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan para hadirin hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya pada Idul Adha ini. Adalah Id kebersamaan kita dengan samanya. Kita mengingat saudara-saudara kita yang baik. Kita mengingat pada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan kurban yang begitu besar, luar biasa. Hitungannya bukan hanya 1 ekor, ma'asyarul hadirin wal hadirat, tapi bahkan dihitung rambut, kuku dan dagingnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu engkau ketahui bahwa semuanya itu bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya, akan tetapi ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa afdal maqal kalamul malikil alam wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله على فضله المترادف المتوالي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مدى الأيام والليالي. أيها المسلمون، اتقوا الله في السر والعلن، وأكثروا في أيامكم هذا من الاستغفار والتكبير وصلة الأرحام، ولازم الصلاة على خير خلقه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أهل بيت الطاهرين وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين والمنافقين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم سلم الحجاج والمؤتمرين
اللهم سلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى بيتك المحرم سالمين غانمين حافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل حسناتنا وطاعتنا أهل مسجد الفوزين في هذا الصباح المبارك. أن تقبل طاعتنا وحسناتنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. أنت مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين في هذا اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.